Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang alamatul i'rab di tanda-tanda harokat ya. Ada dua macam, ada harokat untuk isim, ada untuk fi'il. Untuk isim itu ada 3 harokatnya atau i'rabnya, yaitu dhamma, fathah, sama kasroh. Untuk fi'il ada berapa? 3 juga, yaitu dhamma, fathah, sama sukun. Dia tidak punya kasroh. Isim juga begitu, dia cuma 3 tapi dia tidak punya sukun. Sedangkan fi'il tidak punya kasroh. Ini bedanya, sama-sama 3 tapi beda. Nah, contoh kalau isim atiflu, anak kecil ya, itu kalau dhamma. Kalau fathah tifla, kasroh tifli. Kalau fi'il ya jelisu, dhamma, ya jelisa, fathah, karena ada huruf lan. Nah, ini huruf yang masuk, huruf nasab. Kemudian bisa juga dibaca sukun, ya jelis, kalau ada huruf jazm, lam ya. Jadi penyebabnya pasti ada. Itu fi'il ya. Ada penyebabnya. Dan kita buka. Ini ada di halaman berapa ini? Kelas 10 ya. Nah, kelas 10 ada di halaman 124 ya. Nah, kita lihat, kita lanjutkan. Di sini ada skema yang panjang. Judulnya alamat i'rab, tanda-tanda harokat ya. Ada yang ismiyah, ada yang asliyah ya, asliyah sama far'iyah. Asliyah di sini berarti harokat asal, harokat dasarnya. Kalau far'iyah cabang ya. Nah, dasar atau asal usul harokat itu ada 4, dhamma, fathah, kasroh, sukun. Kemudian kalau cabangnya atau bagiannya itu bisa berbentuk wawu, alif, ya, nun, kasroh, sama fathah. Ini bagian-bagiannya. Nah, kita lihat yang dhamma ya, dhamma, dhamir lirraf'i. Nah, dhamir ya, dhamir lirraf'i untuk yang dhamma. Af'alul mudharaah mu'rab. Nah, wal asma dan isim-isim, contoh muslimatu, afifatun, yasrobul waladu ma'a. Ini contoh yang isim, itu domanya seperti ini, muslimatu ya. Kemudian kalau untuk fi'il mudhari itu semuanya doma, yaf'alu, yakra'u. Itu yang dimaksud af'alul mudharaah mu'rabah. Jadi fi'il mudhari itu harokatnya berubah-ubah, tapi asalnya itu rofa ya. Kemudian yang fathah itu untuk fi'il mudhari, fathahnya istilahnya pakai nasab ya. Bisa fi'il mudhari itu bisa nasab. Untuk isim yang nasab adalah contohnya ini ya, labana, jaribtul labana. Di sini adalah fathah isimnya. Contoh yang kasroh itu karena kemasukan huruf jar. Contoh minal baiti. Nah, al baiti ini kasroh karena ada huruf jar min. Kemudian sukun itu alamat jazm untuk fi'il. Contohnya yang tadi itu ya, karena kemasukan huruf jazm lam, seperti itu. Atau li, ini liyun fik.
Nah, ini asalnya yunfiku, ada li, lam amar menjadi liyunfik. Ini sukun untuk fiil ya. Jadi tadi kan sukun itu untuk fiil, sedangkan isim tidak punya. Kasroh hanya untuk isim, fiil tidak punya. Nah, seperti itu ya. Bedanya tadi pada kasroh sama sukun. Fiil itu tidak punya kasroh, tapi yang sukun itu isim tidak punya sukun, gitu ya. Ingat-ingat. Sekarang alamat i'rab yang cabang wawu ya. Jadi wawu itu adalah tanda rofaknya isim yang 5 dan semua jamak mudzakkar salim. Contohnya, contoh asmaul khamsah ya, abun menjadi abu pakai wawu domanya. Jadi wawu ini tanda doma untuk asmaul khamsah. Al muslimuna ini wawu, ini tanda doma untuk jamak mudzakkar salim. Yuhibbunallah ini tanda rofa untuk fiil ya, untuk fiil ya. Nah, fiil yang jamak mudzakkar salim, yang jamak ya, fiil yang jamak. Kemudian ada lagi i'rab pakai alif. Alif itu untuk fathah ya. Untuk asmaul khamsah juga pakai alif kalau fathah. Contohnya tadi abun ya, ini akhun. Fathahnya dengan alif, akhoka. Ini alif, ada alifnya. Ini isim fathah ya, dengan alif untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu abun, akhun, famun dan seterusnya, ada 5 itu ya. Kemudian ada lagi harokat dengan ya. Ya itu untuk kasro ya. Jer itu kasro pada asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Contoh atau untuk musanna juga. Nah, abun tadi kalau kasro menjadi abi bakar, abu bakar menjadi abi bakar karena ada huruf jer. Ini isim yang 5 asmaul khamsah, abun, hamun, wamun itu semuanya asmaul khamsah kalau kasro pakai ya. Atau jamak mudzakkar salim, contohnya mukminina. Ini ada huruf jer'an. Jadi ya-nya ini tanda kasro untuk jamak mudzakkar salim. Bisa juga untuk musanna. Musanna itu 2. Kitabani, 2 kitab ya. Itu kalau kasro pakai ya, kitabaini, 2 kitab. Kitabaini itu kasronya dengan ya, bukan kitabina yang membacanya, tapi kitabaini 2 musanna, kasronya dengan ya. Kemudian ada lagi nun, tanda i'rab nun. Untuk apa itu? Dia itu untuk merofakkan fiil-fiil yang 5 atau af'alul khamsah dengan menulisnya. Sedangkan kalau nasab atau jazm itu membuang nun. Contoh af'alul khamsah, yuhibbuna. Nah, ini ada nunnya. Ini berarti dia sedang doma. Kalau nunnya dibuang, dia sedang tidak doma. Bisa nasab, bisa jazm, tergantung huruf yang ada di depannya. Kemudian kasro, ada harokat kasro. Kasro itu bisa sebagai tanda nasab bagi jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu fathahnya dengan kasro. Contoh at-tholiba ta harusnya ya. Tapi jamak muannas salim itu tidak punya fathah. Dia
punyanya kasro, jadi tanda fathahnya dengan kasro. Ri'akto itu tolibati, di kasro ini sebagai tanda fathah bagi jamak muannats salim. Kemudian ada lagi tanda harokat fathah. Untuk apa itu? Untuk mengkasro isim yang tidak bisa ditasrif, atau isim ghairu munsorib, atau isim mamnu minas sorfi. Isim ghairu munsorib, contohnya Ibrahim, ya, banyak isim ghairu munsorib itu ya. Aisyah, Ibrahim, nama-nama itu, nama-nama yang bukan di kamus Arab, tidak ada di buku kamus Arab. Ibrahim, Aisyah, Yunus, dan lain. Itu kalau kasro harusnya kan Ibrahimi, ada huruf jar, tapi dibaca Ibrahima. Jadi kasronya dengan fathah. Itu untuk isim ghairu munsorib. Inilah contoh-contoh tanda harokat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.